Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital Skill yang muda, berkarya, berjaya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, perwakilan dari UNICEF. Yang kami hormati, perwakilan Institut Teknologi 10 November. Dan yang kami hormati, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Merbek. Perkenalkan, saya Moza Ratusita. Dan saya Siti Nur Alisya. Kami hadir hari ini untuk membahas isu yang sangat penting dan mendesak. Tidak ada isu yang lebih mendesak dalam pembangunan berkelanjutan selain memastikan ketersediaan dan pengelolaan air yang lestari untuk generasi saat ini dan yang akan datang. Isu air bersih di Indonesia kian mendesak. Kita menyaksikan sendiri bagaimana debit sumber air terus menurun drastis, terutama saat musim kemarau panjang mengancam ketahanan air nasional. Masalah ini diperparah oleh anggapan keliru masyarakat bahwa air adalah sumber daya yang tak terbatas, memicu perilaku konsumsi yang boros dan tidak bertanggung jawab di tingkat rumah tangga. Indonesia dikenal sebagai negara dengan sumber daya air melimpah, tapi di lapangan banyak daerah menghadapi krisis air bersih, terutama di musim kemarau. Dari sinilah ide kami muncul. Bagaimana jika ada solusi digital yang bisa membangun kesadaran dan kebiasaan hemat air dengan cara sederhana dan menarik? Jawabannya adalah Waterlock. Waterlock adalah aplikasi cerdas yang kami rancang untuk meningkatkan kesadaran publik dan memfasilitasi perubahan perilaku hemat air. Ide utamanya yaitu sederhana. Kita tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak kita sadari. Banyak orang tidak tahu berapa liter air yang mereka gunakan setiap harinya atau berapa banyak yang bisa dihemat hanya dengan kebiasaan kecil. Waterlock menjawab hal itu. Kami membuat sistem yang mengubah sesuatu yang abstrak dari penggunaan air menjadi sesuatu yang bisa diukur dan dipantau secara personal. Lalu, apa yang sebenarnya membuat isu air ini begitu mendesak? Ada 3 masalah utama yang kami temukan di lapangan. Yang pertama, yaitu ketergantungan pada sumber alam. Banyak wilayah, terutama di pedesaan, masih bergantung pada sumber dan mata air tanpa pengelolaan yang baik. Ketika musim kemarau datang, sumber ini cepat kering. Yang kedua, yaitu debit air yang menurun secara drastis. Meskipun terlihat melimpah, kenyataannya debit air tanah kita terus menurun akibat eksploitasi berlebihan dan perubahan iklim. Yang ketiga, yaitu adalah anggapan bahwa air tak akan habis. Karena air mudah didapat, banyak orang menganggapnya sumber daya tak terbatas. Padahal, kenyataannya, tanpa kesadaran dan kebijakan penggunaan yang bijak, ketersediaan yang bisa terancam serius. Masalah ini tidak akan selesai hanya dengan kampanye. Ini perlu alat bantu digital yang konek dan interaktif. Tantangan utamanya adalah kurangnya kesadaran berbasis data. Saat ini, tidak ada sistem sederhana yang bisa membantu rumah tangga tahu berseberapa besar air yang mereka gunakan setiap harinya. Tidak ada alat ukur digital murah yang bisa diakses di semua kalangan, dan tidak ada juga visualisasi yang membuat orang itu paham seperti, oh ternyata saya boros di bagian ini. Akibatnya, kita semua hidup tanpa cermin air, yang artinya kita tidak tahu seberapa efisien atau borosnya kita dalam menggunakannya. Dari sinilah kami melihat peluang untuk menciptakan solusi yang mengisi kesenjangan data kesadaran tersebut. Waterlock hadir sebagai solusi. Ini adalah aplikasi edukatif digital yang berfungsi untuk memantau kebiasaan penggunaan air di rumah tangga. Melalui pendekatan berbasis data, Waterlock membantu pengguna dalam memahami. Yang pertama, yaitu aktivitas mana yang paling banyak menggunakan air. Yang kedua, seberapa efisien pola harian mereka. Dan yang ketiga, yaitu apa langkah kecil yang bisa dilakukan untuk menghemat air. Tujuannya sederhana namun kuat, mengubah perilaku boros menjadi gaya hidup hemat air. Di sini bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Fitur pertama adalah water tracker. Inti dari aplikasi ini, melalui fitur pengguna bisa yang pertama yaitu mencatat aktivitas harian yang menggunakan air seperti mandi, mencuci, atau menyiram tanaman. Yang kedua yaitu mendapatkan estimasi volume penggunaan air berdasarkan data rata-rata aktivitas dan lama waktu. Yang ketiga yaitu menerima rating efisiensi seperti hemat, cukup, atau boros lengkap dengan saran praktis untuk memperbaikinya. Dengan cara ini, pengguna bisa melihat pola kebiasaannya berubah dari waktu ke waktu, dari tidak sadar menjadi sadar, dari boros menjadi efisien.
Tapi kami sadar, kesadaran tidak cukup. Perlu dorongan supaya orang mau konsisten. Karena itu kami tambahkan 2 fitur pendukung utama. Yang pertama, Eco Challenge, tantangan mingguan untuk mengurangi konsumsi air dengan sistem poin dan penghargaan digital seperti badge dan sertifikat. Pendekatan ini membuat pengguna merasa tertantang dan bukan digurui. Yang kedua, EduFeed Interaktif, feed edukatif berisi artikel singkat, infografik, dan video pendek tentang konservasi air dan inovasi teknologi hemat air. Semua konten disusun dengan bahasa yang ringan, menarik, dan mudah diterapkan di kehidupan sehari-hari. Kombinasi tantangan dan edukasi ini terbukti efektif dan membentuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kami percaya perubahan individu akan lebih kuat bila menjadi gerakan kolektif. Karena itu, Waterlock menyediakan community dashboard, peta digital yang menampilkan tingkat efisiensi air per wilayah berdasarkan data anonim pengguna. Tujuannya ada 2. Yang pertama, perbandingan regional, mendorong kompetisi positif antar komunitas atau kota. Yang kedua, identifikasi hotspot, membantu pemerintah dan organisasi lingkungan melihat wilayah yang paling membutuhkan intervensi atau program edukasi. Dengan dashboard ini, Waterlock tidak hanya jadi aplikasi pribadi, tapi juga alat bantu kolaboratif bagi komunitas dan lembaga lingkungan. Keunggulan utama Waterlock adalah kesederhanaan dan aksesibilitasnya. Yang pertama, input manual tanpa sensor. Kami tidak memerlukan perangkat fisik atau sensor mahal. Pengguna cukup mencatat aktivitas mereka sendiri. Yang kedua, no code atau low code development. Prototipe Waterlock bisa dikembangkan dengan platform seperti Qlik atau Figma, sehingga biaya pengembangannya sangat rendah tapi tetap fungsional. Yang ketiga, skalabilitas tinggi karena tidak bergantung pada infrastruktur fisik. Aplikasi ini bisa diperluas ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk daerah terpencil yang belum memiliki jaringan teknologi canggih. Ini menjadikan Waterlock bukan sekedar aplikasi, tetapi model solusi inklusif untuk edukasi dan konservasi air. Tujuan akhir kami bukan hanya membuat orang hemat air, tetapi mengubah cara pandang terhadap air itu sendiri. Waterlock bertujuan menciptakan pergeseran paradigma dari air sebagai sesuatu yang dianggap melimpah menjadi sumber daya berharga yang harus dikelola secara bijak. Kami ingin membangun rantai perubahan dari kurangnya kesadaran menjadi wawasan berbasis data, lalu menjadi kebiasaan air berkelanjutan. Dengan pendekatan ini, Waterlock tidak hanya menjadi aplikasi, tapi juga gerakan menuju perubahan perilaku nasional yang berakar pada kesadaran digital. Kami mengajak kalian semua untuk bergabung dengan gerakan ini. Mulailah dari hal kecil dari rumah, dari pilih sendiri dari hari ini. Gunakan Waterlock, ukur kebiasaan air kalian, dan jadilah bagian dari komunitas yang peduli terhadap konservasi air bersih. Karena air kita, tanggung jawab kita. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas atensinya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Digital skill Yang muda berkarya berjaya.